Ternyata dia tidak merespon, berarti unrespon. Oke guys, kita sudah sampai nih di lantai 4 aula Transjakarta guys. Kita lihat aulanya. Oh ini. Baik, terima kasih Bu Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Aulia beserta seluruh jajaran PT Transjakarta. Kemudian yang saya hormati tim dari PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, Ibu Ida Syarina, Escap Nurse. Kemudian yang saya hormati tim atau trainer kami dari tim PK3D, para teman-teman sejawat dan instruktur. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan First Aid Responder dari PT Transjakarta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ataupun workshop terkait dengan First Aid Responder. Pertama-tama kami dari UPT PK3D atau Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya bernama, mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar ya dengan UPT-nya AGD, Ambulan Gawat Darurat. Jadi sebetulnya sama saja, cuman kami berganti atau bertransformasi, berubah nama. Sebelumnya namanya Ambulan Gawat Darurat, terhitung Januari 2023 kami berubah nama menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah atau disingkatnya PK3D. Jadi yang pertama kami ucap para pegawainya untuk bisa sama-sama kita ikutkan dalam kegiatan pelatihan ataupun workshop terkait dengan First Aid Responder gitu ya. Kemudian pada kesempatan kali ini adalah sebuah kesempatan kolaborasi dan kerjasama yang cukup baik. Nah, di mana salah satu tugas kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah adalah melakukan sebuah kegiatan ataupun program, yaitu pemberdayaan masyarakat. Yang utamanya adalah memang warga atau masyarakat yang memang berkecimpung di salah satu diantaranya di ranah transportasi publik. Jadi kami ingin memang memberdayakan masyarakat, melatih masyarakat baik orang awam, awam khusus, termasuk diantaranya teman-teman para petugas. Kalau tidak salah ini adalah para orang-orang yang bertugas di lapangan ya, koordinator lapangan, yang notabene adalah orang-orang yang paling dekat dengan para konsumen, para klien atau masyarakat. Sehingga memang tugas kami adalah untuk bisa melatih Bapak dan Ibu untuk bisa familiar terkait dengan penanganan kegawat daruratan, yaitu ya tadi kita dorong untuk bisa menjadi First Aid Responder. Maksudnya adalah Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang bisa menjadi orang terdepan ketika menemukan kegawat daruratan. Kita bisa latih sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan initial assessment atau tindakan di awal, kemudian sambil tetap menghubungi nanti petugas medis, dalam artian ke petugasnya AGD atau ke petugasnya PK3D. Jadi kalaupun nanti menemukan kejadian kegawat daruratan, Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbuat, sambil nanti menunggu datangnya tim medis. Sehingga memang ini menjadi sebuah harapan besar kami ke depannya ketika kami bisa melatih masyarakat baik awam maupun masyarakat khusus, sehingga tidak ada lagi kejadian kegawat daruratan yang tidak dilayani dengan baik. Paling tidak sudah bisa dilakukan penanganan awal oleh masyarakat yang memang sudah kami latih seperti itu.
yang paling sederhana. Saya tahu mungkin kalau di Transjakarta ada lokasi-lokasi area-area misalkan kayak hal dapat diimplementasikan, diaplikasikan di tempat tugas kita masing-masing. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat PT Transjakarta. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tujuannya apa? Nanti kita bahas. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Anhari. Saya selaku penanggung jawab di pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di PK3D. Ya, hari ini saya bersama tim yang hadir. Ada Dr. Zulkarnain di belakang lu, Dok. Saya halo. Ada Dr. Zul. Ada Pak Pepe di belakang. Ya. Ada Mas Arif, ada Mas Bella. Ya baik, kami datang ke sini Bapak Ibu, kita bukan mau ngajarin, tapi kita mau sharing. Tentunya Bapak Ibu selama ini pernah pastinya mendengar tentang bagaimana sih cara penanganan kegawat daruratan. Pastinya pernah. Ya hari ini kita refresh lagi Pak. Kadang kita yang medis aja perlu di refresh. Ya apalagi bapak-bapak yang memang bukan medis gitu, tetap ada harus refresh ya. Tetapi tujuan kami adalah ketika Bapak Ibu menemukan kegawat daruratan, ya baik mungkin kecelakaan, ya kalau di halte itu ada yang sering kepleset gitu ya, kemudian ada lecet, ada patah tulang ya, kemudian bisa juga serangan jantung. Paling tidak Bapak bisa melakukan tindakan tersebut, ya. Tidak hanya kejadian kegawat daruratan perorangan, tapi juga bencana. Ya Bapak Ibu kita lihat beberapa bulan yang lalu yang ada kejadian yang di Itaewon, yang di Korea Selatan, pernah dengar? Ya, yang kalau nggak salah ada perayaan Halloween terus berkumpul di satu titik, ternyata dia berhimpit-himpitan, ya kepencet, keinjek, akhirnya ada juga yang kena serangan jantung ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sosmed, ya orang-orang di sekitar pada jago melakukan RJP Pak, resusitasi jantung paru, kan nggak? Ya artinya itu menjadi concern dari pemerintah kita. Ya melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa masyarakat DKI Jakarta itu harus bisa melakukan penanganan kegawat daruratan, ya terutama ya konsen dari Pak Pak PJ Gubernur dan Dinas Kesehatan, paling tidak BUMD yang dibawa Pemprov DKI paling tidak harus bisa, ya bapak-bapak luar biasa ya, ini perdana ya, berarti bapak udah orang pilihan nih ya Pak Heri ya. Nanti selanjutnya akan ada lagi gelombang, kalau nggak salah ada 5 apa 6 Pak? 5 ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, ada bulan Maret. Kemudian Maret juga pertengahan aja karena bulan puasa, nanti dilanjutkan lagi bulan Mei ya. Dan kita sampai akhir tahun pokoknya program ini Pak, kita terus muter ke masyarakat. Kita berikan ilmu, kita berikan pemahaman, kita berikan sosialisasi tentang penanganan kegawat daruratan dan layanan ambulans gawat darurat. Bapak Ibu, saat ini saya boleh tanya, kalau untuk manggil ambulan kemana? 112 dan 109 ya, betul ya? Nah itu sudah ada masternya, nanti boleh difoto, boleh di-share. Intinya Bapak Ibu kalau butuh ambulan tinggal telepon ke 112 dan 119. Nanti kita trial siang ini ya, setelah selesai acara trial bagaimana cara manggil ambulan ya. Baik, sebagai perkenalan itu saja. Nanti metodenya adalah Bapak Ibu nanti perhatikan ada teori dulu sampai selesai, nanti baru kita ada praktek ya. Pokoknya hari ini kita santai. Bapak Ibu ada pertanyaan langsung acungkan tangan. Ya jangan nunggu sampai selesai nanti takut lupa pertanyaannya ya. Oke, kalau saya bilang hello jawabnya hai ya. Hello. Hai. Nah, enak kan? Hello. Hai. Hai. Hello. Baik. Jadi hari ini kita santai-santai aja Pak, pokoknya senyaman mungkin. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja mungkin akan saya panggilkan pemateri pertama ya. Mas Dela, langsung saja. Silakan Mas Dela. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau saya katakan selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman jawab dengan pagi, semangat pagi. Ya, jadi harapannya tetap terjaga semangat pagi. Oke? Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello, hai. Hello. Baik, aplaus dulu dong buat kita semua. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke materi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf Pak ya.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Putra Fajar. Saya bergabung di PK3D. Kalau dulu masih AGD Dinkes, di AGD Dinkes DKI Jakarta. Total saya sudah sekitar 18 tahun. Saat ini berada di divisi pengembangan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan edukasi bagaimana pemahaman kita terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan dasar yang sering kita temukan. Ya, nah basic pendidikan saya adalah seorang perawat, khususnya di bidang pra rumah sakit atau pre-hospital. Jadi bagaimana kita bisa menangani korban sebelum korbannya sampai ke rumah sakit. Harapannya apa? Harapannya bisa menurunkan angka kecacatan dan angka kematian. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus kegawatdaruratan di luar sana yang ditangani tidak sebagaimana mestinya, sehingga begitu sampai ke rumah sakit terkadang keadaannya semakin memburuk. Nah, pada kesempatan kali ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu semua bisa menjadi kepanjangan tangan dari kami. Untuk apa? Untuk bisa memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dulu, Pak. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena banyak sekali, ya, maksud hati baik, ingin memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi yang terjadi adalah kecelakaan pada pertolongan pertama. Kenapa? Karena mungkin caranya yang salah. Kemudian tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan. Kemudian bagaimana cara melakukan transportasi. Nah, inilah yang banyak terjadi di luar sana. Untuk itu kami selama kurang lebih 3-4 jam ke depan kita akan sharingkan, Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Tapi kalau tidak mau bertanya boleh tunjuk temannya buat nanya juga nggak apa-apa, Pak. Seperti itu. Siap? Oke, hello. Oke, baik. Nah, sekilas apa itu PK3D? Ya, PK3D adalah Pusat Krisis Kegawatdaruratan dan Kesehatan Daerah, di mana kami bertransformasi dari sebelumnya AGD Dinkes menjadi pusat krisis yang melayani berbagai macam jenis kegawatdaruratan, baik itu keseharian, bencana, dan sebagainya. Lanjut. Oke, slide. Terus. Ya, terus. Lanjut. Slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya kami adalah sebuah unit pelayanan ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kami bertransformasi menjadi pusat krisis dan kegawatdaruratan daerah. Skup pelayanan yang kami lakukan sekarang ini tidak hanya dalam bentuk pelayanan ambulan gawat darurat, tetapi juga untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat prepare. Bagaimana upaya kita atau cara kita, ya, mengantisipasi apabila terjadi kasus-kasus bencana, baik itu bencana sehari-hari, ya, maupun bencana alam, ya. Supaya apa? Supaya korban-korban yang ada di sekitar kita ini bisa terselamatkan. Nah, salah satu bentuknya apa? Yaitu dengan kegiatan kita hari ini. Sehingga pada saat Bapak Ibu nanti atau kita menemukan kasus kegawatdaruratan sehari-hari, kita bisa menanganinya dengan cepat dan benar. Ya, slide. Lanjut. Nah, di divisi kami di pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, tujuannya adalah mempersiapkan sumber daya masyarakat di bidang kegawatdaruratan bencana. Ya, kemudian membentuk disaster supporting team dalam bentuk first aid responder. Artinya apa? Dengan banyak masyarakat yang, ya, mengetahui bagaimana cara memberikan pertolongan pertama, ya, bagaimana cara minta bantuan, ini merupakan sebuah kemajuan, ya. Untuk apa? Untuk upaya penciptaan safe community, sehingga masyarakat di sebuah kota itu bisa merasa aman dan nyaman dalam kegiatan sehari-hari, Pak. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang menemukan kasus kecelakaan atau dia mengalami kecelakaan, bisa dengan cepat ditangani. Kalau kita berbicara mengenai kegawatdaruratan, ada dua faktor penyebab kegawatdaruratan yang paling besar bisa menyebabkan kematian. Yang pertama adalah kasus kegawatdaruratan vaskuler. Ya, apa itu vaskuler? Pasien-pasien yang menderita serangan jantung. Ya. Tahun 90-an
kasus seseorang yang menderita serangan jantung berdasarkan penelitian itu masih ada di urutan 10 besar. Memasuki tahun 2000-an, 2010, ya, trennya naik, Pak. Terlebih lagi sekarang tahun 2020, di mana berdasarkan penelitian seseorang yang mengalami kasus kematian diakibatkan karena serangan jantung itu meningkat dan menduduki peringkat pertama, Pak. Ya, tahu tokoh-tokoh publik kita yang menderita serangan jantung dan meninggal siapa aja? Ada yang tahu? Ya, Haji Mas Said. Oke, siapa lagi? Artis Mike Mohede, Ashraf Sinclair, Benyamin Sueb, ya, Basuki. Biasanya tertolong tidak, Pak, kalau udah terkena serangan jantung? Lewat. Kenapa? Karena orang di sekitar kita tidak tahu bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Ya, pasien tidak sadar ada serangan henti jantung, yang ada apa? Dikasih balsem, dikasih minyak angin. Ya, bahkan ada yang tidak sadar dikasih minum. Ya, inilah bentuk-bentuk pertolongan yang kurang tepat untuk kasus-kasus henti jantung. Kemudian yang kedua, kasus kecelakaan lalu lintas. Ya, kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan data dari Kakor Lantas Polri itu menduduki peringkat kedua, Pak, sekarang. Ya, baru disusul nanti penyakit infeksi. Ya, kenapa kok banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas? Yang pertama biasanya apa, Pak? Kurang kesadaran dari pengendara atau pengguna jalan. Yang kedua, tidak ditaatinya peraturan lalu lintas. Sering kita lihat jalur busway digunakan kendaraan selain busway, ya, kemudian terjepit, ya, korbannya meninggal. Oke, inilah kasus-kasus keseharian yang banyak terjadi di kita. Responder, ya, tentunya seluruh masyarakat harus terlibat. Ya, ini kita kategorikan sebagai masyarakat awam. Siapa saja? Anggota pramuka, palang merah remaja, ya, kemudian kop sukarela, pelajar, ibu rumah tangga, ya, kemudian pengemudi, polisi, petugas pemadam kebakaran, security, ya, petugas SAR, PMI, dan semuanya ini wajib terpapar. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan gawat darurat, biasanya yang pertama kali menemukan korban siapa, Bapak Ibu? Tentunya kita sebagai masyarakat. Ya, kalau dokter, perawat pasti adanya di mana? Di rumah sakit. Nah, tentunya bagaimana upaya kita bisa memberikan pertolongan pertama sebelum bantuannya datang. Seperti itu. Apalagi sekarang masuk ke bulan ketiga, ya. Oke, di mana sering ada drill simulation, ya, bagaimana penanganan kegawat daruratan transportasi publik. Ini harus menjadi sebuah awareness buat kita semua, ya. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang first responder? Tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu tahu kemana cara minta tolong. Tadi sudah disampaikan teleponnya kemana? 119 atau 112? Ya, kalau 119 fokusnya adalah kegawat darurat medis. Kalau 112 fokusnya untuk berbagai macam jenis kegawat daruratan. Silakan, ya. Kemudian bisa melakukan yang namanya RJP. Ada yang tahu RJP apa? Resusitasi jantung paru. Udah pernah nyoba tentunya sebelumnya? Ada yang sudah? Ada, ya. Tentunya kita refresh lagi nih kalau yang sudah pernah melakukan, ya. Oke, udah pernah deh beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ya. Oh, saya masih ingat caranya. Nah, nanti kita praktekkan lagi, ya. Kalau yang belum, bagaimana caranya? Nanti kita coba satu per satu. Silahkan, ya. Kemudian bagaimana cara menghentikan perdarahan juga harus ngerti, Pak, Bu. Ya, banyak pasien yang mengalami kecelakaan berdarah-darah, takut melihat darah, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit pasiennya udah shock. Kenapa shock? Karena dia banyak kehilangan darah. Padahal cara menghentikannya gampang. Ada yang namanya 4T, tutup, tekan, tinggikan, titik tekan, selesai. Ya. Kemudian bagaimana cara masang balut bidai? Nah, tahu balut bidai? Kalau pasiennya patah tulang, Pak,
Dulu pernah pramuka, PMR, dipasang kayu, spalek, nah kayak begitu. Kalau misalkan tulangnya patah, tulangnya keluar, boleh nggak dimasukkan lagi? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Misalkan pasiennya customernya Transjakarta lagi ngejar waktu, jatuh terpleset, kakinya mengalami fraktur. Nah, tentunya kan harus tahu bagaimana cara menangani di awal. Nggak patah nih, jalan aja, ternyata patah beneran. Nah, harus tahu tanda dan gejala dari patah tulang. Ya. Kemudian juga bagaimana upaya kita memindahkan korban dengan benar. Ada tekniknya juga, Pak, Bu. Ya, cara memindahkan korban dengan benar. Nah, inilah yang akan coba kita sampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan itu. Oke, jadi layangan tidak boleh sembarang digunakan ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan mendahului. Jangan lupa berikan nama dan nomor telepon pemanggil seperti itu. Ya, sekiranya itu teman-teman bentuk dari pelayanan publik ya untuk safe community yang ada di DKI Jakarta. Ambulan gawat darurat supaya apa? Supaya masyarakat ini merasa aman dan nyaman. Ya, kenapa? Karena Jakarta adalah ibu kota negara, ya, di mana banyak kasus-kasus kegawat darurat dan itu harus segera ditangani. Ya, oke, sampai sini. Kita memanggil 112, ambulans datang betul sangat cepat, gitu kan, sudah sampai setengah jam itu sudah sampai ke halte, malah sampai 10 dan 12 menit sudah sampai ke halte. Tapi ada permasalahan waktu itu, jadi diri kita pelanggar itu kita bawa ke rumah sakit, tetapi rumah sakit itu menolak. Saya juga kurang paham apa itu, kenapa ini ditolak, gitu kan. Apakah AGD ini ataupun dari 112 ini bekerja sama ke seluruh rumah sakit yang ada, atau hanya rumah sakit pemerintah atau daerah? Karena kalau saya perhatikan itu kalau misalnya kita datang ke rumah sakit swasta yang terdekat itu biasanya ditolak. Seharusnya menurut saya yang ditolak ya Pak ya, karena itu adalah terkait masalah keselamatan dan jiwa orang. Agar kalau ditolak kan kita membutuhkan waktu untuk pindah ke rumah sakit yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika di halte itu ada pelanggan yang sakit atau meninggal, ternyata tidak ada KTP-nya. Itu seperti apa gitu tindakan dari AGD gitu? Apakah orang yang sakit itu yang dibawa ambulans itu tetap diproses ke rumah sakit atau seperti apa? Dan terkait pembiayaannya juga seperti apa? Karena juga jujur kita di halte juga bingung kalau misalnya ada pelanggan yang tidak ada KTP-nya ataupun keluarga yang bisa dihubungi itu nggak seperti apa? Terima kasih Pak. Oke, makasih pertanyaannya Pak. Aplaus dulu dong. Bagus pertanyaannya. Ya. Bagaimana Pak? Kalau misalkan kita menemukan pasien ditolak, boleh tidak? Ya, pasalnya kalau misalkan kita berbicara mengenai kasus-kasus kegawat daruratan, yang ditanganinya dulu adalah kegawat daruratan dulu Pak. Hal-hal yang mengancam nyawanya dulu, itu yang tidak boleh ditolak untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Contoh, pasiennya mengalami henti nafas di jantung. Ada BPJS-nya enggak? Ada jaminan sosial tidak? Boleh tidak ditolak? Tentu tidak boleh. Ya, kalau misalkan pasien ini ditolak untuk kasus-kasus gawat darurat itu tentu sudah melanggar. Tetapi kalau misalkan pasiennya menunggu ruangannya ada dulu, ya, tetapi kasus-kasus kegawat daruratannya sudah teratasi, berarti dalam hal ini adalah masalah administrasi. Ya. Saya dapat dari ditolak aja karena tidak ada KTP, tidak ada BPJS, ditolak oleh rumah sakit swasta. Yang ada juga bingung juga gitu. Padahal yang mendampingi itu adalah ambulans AGD. Terakhir itu kasusnya di rumah sakit di swasta di Gunung Hilir, namanya rumah sakit apa ya? Yang lumayan besar itu apa ya? Minta Arjo, kalau Arjo. Itu yang swasta. Oh iya. Kalau rumah sakit swasta mungkin dia punya aturan tersendiri, punya caranya sendiri, ya. Kita juga tidak bisa mengintervensi kalau misalkan sampai ditolak, kemudian alasannya apa? Ya, sepanjang kebutuhan dasar pasien ini terpenuhi, Bapak Ibu,
ya bisa ditangani dengan baik, ya itu sudah cukup. Ya, nah kalau misalkan tidak mau ditolak, misalkan, jadi sebenarnya sih tidak ada istilah pasiennya ditolak sebetulnya. Ya, tentunya tak penanganan dulu Pak. Kita fokusnya adalah ke penanganan awal pasiennya. Ya, kalau misalkan nanti misalkan alasannya karena nggak ada ruangan, atau nanti dari agen ini bisa mencarikan ruangan yang tersedia Pak. Alasan ditolaknya mungkin apa? Mungkin karena di rumah sakit itu tidak ada ruangannya penuh. Nah, di SPGDT ini kita bisa memfasilitasi itu. Jadi dari rumah sakit, misalkan rumah sakit A ruangannya penuh, nanti akan dicarikan rumah sakit yang ada ruangannya, Bapak Ibu. Itu merupakan bagian dari sistem integrasi yang ada di Jakarta. Supaya apa? Intinya gini, pasien ini tidak terlantar terlebih dahulu. Ya, dalam artian apa? Pasiennya ditangani dulu kasus kegawat daruratannya. Begitu kasus kegawat daruratan sudah teratasi, apakah pasien ini perlu ruang perawatan atau tidak? Kalau ternyata pasien ini perlu dirawat, perlu penanganan lebih lanjut, ada tidak ketersediaan rumah sakitnya, ruangannya ini? Kalau ternyata tidak ada, nah AGD akan memfasilitasi Bapak rumah sakit ini penuh, maka akan dicarikan ya ruangan yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi akan nanti dicarikan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Misalkan pasien ini perlu ruangan ICU, yang NICU, PICU, atau perlu operasi dengan segera, ada tidak? Ya, pelayanan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bagaimana kalau misalkan pasien ini tidak punya BPJS, jaminan sosial, nggak ada KTP, dilayani tidak? Selama kasus ini berkaitan dengan kasus kegawat daruratan dan kasus kemanusiaan, semuanya ditangani, Pak. Ya, semuanya ditangani. Ya, sampai apa? Sampai betul-betul nanti kondisi pasiennya stabil. Kita kan nanti kalau misalkan ini adalah orang terlantar atau orang hilang, nanti kita bisa melibatkan dinas sosial. Nah, fungsi dari kita ada di sini adalah kita mensosialisasikan itu. Ya, yang mengantar siapa? Bapak cukup telepon ke ambulan 119, biar nanti teman-teman dari PK3D yang ngurus. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana Bapak Ibu cukup apa? Cukup tangani pasien di awal, ya. Kemudian sampai masalah itu teratasi, ya. Sampai ambulannya datang, biarkan itu nanti menjadi tugas dari petugas ambulans. Kenapa? Nanti kita ada yang bertugas. Kita ada di jajaran dinas kesehatan. Biar nanti rekan-rekan di bawah dinas kesehatan yang mengkoordinasikan ini. Ya, artinya apa? Bapak Ibu cukup telepon ke 119 atau 112, tangani pasiennya di tempat, serahkan kepada kami sampai dengan pasiennya ke rumah sakit. Dan itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari dinas kesehatan. Ini pasiennya bagaimana, pertolongannya apa yang mau dilakukan. Ya, kalau misalnya orang terlantar nanti akan diurus ke dinas terkait, bisa dinas sosial, seperti itu. Ya, karena kita tidak boleh menelantarkan pasien. Seperti itu Pak tindakannya. Ya, Ibu ingin ditambahkan silakan. Ya, kita pakai AGD ya. Iya, Bu. Jadi kalau untuk sakit swasta kan ada kemungkinan seperti itu. Betul. Kalau mereka ada makan atau apa gitu. Kenapa AGD nggak langsung aja ke RSP gitu? Maksudnya biar langsung penanganan. Nah, untuk penanganan juga itu kalau misalkan ada kasus seperti itu bisa diadukan. Rumah sakit yang seperti itu menolak, apalagi kegawat daruratan itu bisa dilaporkan, bisa ditindaklanjuti. Kita praktik aja di lapangan seperti itu. Nah, untuk AGD-nya kalau misalnya memang rumah sakit swasta itu banyak aturan, kenapa nggak langsung ke RSP? Oke. Biasanya kenapa kita misalkan ada rumah sakit terdekat di rumah sakit swasta, kita tindakannya live shipping dulu, Bu. Pertama adalah live shipping. Kenapa? Mungkin jarak ke rumah sakit RSUD-nya agak jauh. Yang terdekat adalah rumah sakit swasta yang ada di sekitar TKP. Ya, tindakan kita adalah live shipping, menyelamatkan nyawa korban dulu sampai ke rumah sakit. Begitu kondisinya stabil, ya, kalau misalkan pasien ini ingin dirujuk ke rumah sakit pemerintah atau dengan alasan karena tidak ada jaminan dan sebagainya, ya, atau tidak ada ruangannya, itu silahkan, itu bisa. Tindakan pertamanya apa? Yang penting adalah korbannya selamat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan rumah sakit tidak boleh menolak
menolak pasien dengan alasan apapun. Apalagi ini sifatnya adalah lab shipping. Nah, nanti kalau misalkan perawatan dia mau pindah ke RSUD atau dia mau pulang ke rumah, itu tetap kita bisa layani. Yang penting korbannya selamat terlebih dahulu. Nah, tugas Bapak dan Ibu di sini hanya cukup bagaimana Bapak Ibu bisa telepon ke 112 atau 119 memberikan pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Selanjutnya serahkanlah unit pasien ini dengan ambulans yang ada. Ya. Dan jadi dilema kadang-kadang ada petugasnya nanti. Ya, petugas kami. Kenapa? Petugas ini akan ditahan, Pak, Bu. Ya, kenapa ditahan? Pasiennya siapa yang jamin? Nah, nanti urusan pusat deh. Pak Win yang urusannya, Pak Dok, ini gimana nih pasiennya gini. Nah, biasa nanti di jajarannya sendiri yang akan menyelesaikan. Ya, tugas kita juga sama. Kalau kita mentok, kita ditolak, ya kita telepon aja kantor. Ya, tinggal nanti bagaimana follow up dari kantor, instansi pemerintah bagaimana koordinasinya. Seperti itu. Jadi Bapak jangan takut nanti ditolak bagaimana. Tugas kita selesai, telepon 118, biar petugas yang bawa, Pak, ada yang bertanya lagi, kita perlu nggak dampingi? Kalau sudah ada petugasnya, ambulan AGD Bapak nggak perlu dampingi, Pak, cukup, ya. Itu bukan menjadi domain Bapak, bukan kerjaan tambahan Bapak, ya. Biarkanlah itu menjadi beban dari petugas ambulans. Tugas Bapak bagaimana cara minta tolong, betul? Kemudian bagaimana cara menangani di tempat menunggu sampai bantuannya datang, selesai. Paling yang perlu Bapak catat apa? Nama pasiennya kalau ada, kemudian mau dibawa ke rumah sakit mana. Suatu waktu nanti ada pertanyaan dari internal Transjakarta, oh tahu dibawa ambulans AGD, pasiennya nama ini ke rumah sakit ini. Mungkin mau ada investigasi kan, bisa kan seperti itu. Kemudian tanya juga, unit ambulan yang bawa unit berapa? Petugasnya siapa? Nah, itulah yang menjadi apa? Menjadi komunikasi jadi jelas. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, mau tambahkan Mas Anari? Ya. Sih, Bang Dela. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya pasien kondisi emergensi itu semua rumah sakit, kemudian nggak boleh keluar. Tidak boleh. Ya, saya lupa perbankan berapa, yang jelas ada aturan bahwa kalau kondisi ada yang dari rumah atau dari jalanan yang belum tertangani oleh pasien, itu rumah sakit tidak boleh nolak. Ya, jadi itu idealnya, Pak. Kenyataan mendeskripsikan satu rumah sakit, tapi ada beberapa yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya betul kan. Semua rumah sakit yang ada di DKI Jakarta itu di bawah Dinas Kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa rumah sakit setiap kondisi menolak bisa dievaluasi juga, ya Pak. Tetapi betul Bapak laporkan saja, juga bisa catatan bahkan nanti bisa laporkan Dinas Kesehatan. Rumah sakit yang seperti itu. Nah, Bapak Pak yang sudah disampaikan Pak adalah memanggil kita, nanti urusnya kita. Memang prioritas terdekat dengan kondisi tersebut, kalau memang mengancam nyawa itu kita masukkan sampai kan paling tidak ya kalau ada perdarahan dengan perdarahan, kalau udah itu baru direfer lagi ke tempat. Jadi rumah sakit tidak boleh nolak semestinya, ya, idealnya seperti itu. Ya, tapi memang kebetulan kalau kita ini kan ambulan gawat darurat Jadi kita memang tugasnya hanya memantau. Nanti ada bagian lain dari kesehatan yang evaluasi. Tapi terima kasih masukan nanti kita sampaikan Pak, rapat Dinas Kesehatan. Ya. Oke, terima kasih Mas Anari. Seperti itu ya Pak ya. Jadi intinya dengan alasan apapun rumah sakit tidak boleh menolak. Terlebih lagi kalau misalkan kasusnya adalah gawat darurat. Begitu dia stabil, ya nanti serahkan ke keluarga. Mau bagaimana Pak? Mau dirawat di rumah sakit ini dengan ketentuan yang ada, atau mau pindah ke RSUD atau ke daerah? Itu seperti itu. Ya, tugas Bapak simple, cuma telepon 118, tangani di tempat, ambulan meluncur, serahkan ke petugas ambulan, selesai. Ya, perlu dampingan nggak? Nggak usah Pak, cukup dari kami aja yang mendampingi, seperti itu. Ya, kenapa? Karena kami di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta, koordinasinya tentunya langsung ke Dinas Kesehatan. Kalau ada kesulitan apa-apa, kami tinggal telepon dinas. Ini ditolak Bu, gini, siapa petugasnya? Biar nanti Dinas Kesehatan yang follow up seperti itu. Ya, oke, lanjut slide. Nah, sudah ya. Bagaimana cara kita bisa minta tolong? Simple caranya, ya.
Jangan khawatir lagi Pak, jangan takut ditanya bayar atau tidak, nanti ambulannya free of charge Pak, gratis. Ya, semuanya gratis. Kalau misalkan ada orang luar DKI, bagaimana Pak? Sama aja Pak. Ya, untuk kasus-kasus gawat darurat kita nggak lihat suku, agama, ras, semuanya dilayani dengan sama. Ya, hanya yang membedakan kalau misalkan dia mempunyai KTP DKI, ya, dia mempunyai manfaat ekstra. Apa saja? Kalau misalkan dia sakit, ya, bisa aja nih dia mau kontrol ke rumah sakit pakai ambulans, gratis Pak. Kemudian sembuh dari perawatannya, mau pulang ke rumah pakai ambulans, gratis juga. Ya, atau pindah rumah sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sama juga free of charge. Seperti itu Pak. Atau kalau mau ke alternatif masih bisa juga. Ya. Alternatif Pak, saya patah tulang mau ke Haji Naim, nah itu masih bisa juga dilayani dengan ambulan. Ya. Kenapa? Karena ini untuk seluruh masyarakat DKI. Syaratnya apa? Punya KTP DKI. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena dibiayai oleh APBD DKI Jakarta, maka dibalikan lagi dalam bentuk pelayanan publik untuk masyarakat. Ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Oke, lanjut. Bantuan hidup dasar. Ya, kalau kita berbicara mengenai bantuan hidup dasar, bagaimana upaya kita untuk menghidupkan orang yang sedang akan mati, Pak? Ya, maksudnya apa? Orang yang sedang akan mati. Pasiennya belum mati beneran, tapi kalau misalkan pertolongannya terlambat, bisa saja dia menyebabkan kematian. Lagi asik bicara, tiba-tiba mengeluh, dadanya sakit, ya, menjalan sampai ke belakang, tiba-tiba tidak sadarkan diri, ngorok, kita saksikan. Nah, itulah peluang kita yang kita bisa lakukan dalam melakukan bantuan hidup dasar. Dengan cara apa? Pijat jantung luar. Nah, ya, lanjut slide. Nah, lanjut. Terus, nah ini Pak, ya. Ini jantung kita, ya. Jantung kita fungsinya apa? Oke, slide. Apa fungsi jantung kita? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau misalkan tiba-tiba jantung kita berhenti berdetak, ada tidak aliran darah ke seluruh tubuh kita? Tidak ada. Ya, nah inilah yang bisa menyebabkan kematian. Oke, lanjut. Nah, bagaimana upaya kita untuk bisa mempertahankan orang ini tetap hidup? Maka yang kita lakukan dengan melakukan yang namanya BHD, bantuan hidup dasar. Apa itu BHD? Ada suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Seperti apa kondisi mengancam nyawa? Henti napas di jantung, kemudian tersedak, ya, kemudian perdarahan hebat di perut, patah tulang terbuka. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa mengancam nyawa kalau misalkan tidak ditangani dengan segera. Ya, lanjut. Nah, untuk itu semua, ya, maka kita perlu melakukan yang namanya RJP. Apa itu RJP? RJP adalah serangkaian tindakan, ya, untuk memberikan napas buatan dan pijatan jantung luar pada penderita yang mengalami henti napas, henti jantung. Pertolongannya simple Pak, sederhana, dengan cara melakukan seperti ini, kompresi dada. Dengan kita memberikan kompresi dada seperti ini, artinya apa? Artinya adalah kita memompakan darah ke seluruh tubuh. Kenapa kita melakukan kompresi dada? Karena jantungnya tidak bisa berdetak sendiri. Maka kita bantu dengan kompresi seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak sampai melakukan ini. Ya, kalau misalkan sampai melakukan, tentunya kita harus tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Lanjut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah mempertahankan, ya, agar fungsi organnya tetap normal. Kemudian juga menurunkan angka kecacatan maupun kematian. Ya, kemudian juga di sini mengaktifasi apa? Aliran darahnya, Pak. Kalau misalkan jantungnya berhenti berdetak, kemudian dia tidak teraliri darah, bisa saja aliran darahnya ini menjadi beku, ya, dan itulah yang bisa mempercepat kematian. Kemudian memaksimalkan oksigen dan meminimalisir kerusakan saraf. Nah, jadi ini merupakan tujuan dari kita melakukan bantuan hidup dasar. Lanjut. Nah, slide. Oke, apa sih indikasinya kita melakukan bantuan hidup dasar? Untuk kasus-kasus bantuan hidup dasar bisa kita gunakan untuk dua jenis keadaan.
Yang pertama, apabila kita menemukan pasien yang mengalami kematian klinis, Pak. Kalau kematian klinis ini berarti kematiannya disaksikan. Lagi berdiri asik, tiba-tiba tidak sadarkan diri, pingsan. Langsung dilakukan yang namanya BHD, bantuan hidup dasar. Tapi kalau misalkan pasien ini udah tidak sadar 4 sampai dengan 10 menit, kita bingung mau nolongnya bagaimana, nggak tahu caranya, maka pada fase ini sudah terjadi kerusakan otak yang permanen. Ingat, kalau otak udah rusak permanen, tidak bisa diperbaiki, Pak. Ya, ini bisa terjadi yang namanya MBU, mati batang otak. Ya, makanya semakin cepat kita menangani pasien yang mengalami henti napas di jantung, kemungkinan yang kita selamatkan itu semakin besar. Tapi kalau respon time kita lambat, kita bingung mau nolongnya bagaimana, kita nggak tahu caranya, kemudian kita nggak tahu minta bantuannya ke siapa. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian. Ya, lanjut. Selanjutnya bagaimana cara melakukan RJP? Slide. Nih rangkaiannya, Pak. Ya, bagaimana cara kita melakukan RJP? Nah, akan kita praktekkan nanti pada saat skill station. Hanya saja step-stepnya harus kita perhatikan. Kalau kita menemukan korban yang mengalami henti napas di jantung, hal apa saja yang harus kita perhatikan untuk pertama kali? Yang pertama kali pastikan dulu 3A. Apa 3A? Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, aman diri mau pakai apa nih supaya kita tidak terkontaminasi pasiennya? Masker, betul. Sarung tangan, ya, minimal sarung tangannya yang latex ya, yang tidak menyerap darah. Hati-hati, bisa saja pasiennya mengeluarkan cairan, nah itu bisa menjadi tempat masuknya kuman untuk diri kita. Jangan sampai kita tertular penyakit yang diderita pasien. Hati-hati atau korban. Ya, pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan. Lingkungannya aman tidak? Ya, kalau misalkan pasiennya masih di tengah jalan mau diapakan? Dipinggirkan terlebih dahulu. Mau nggak kita RJP-nya di tengah jalan? Tidak, mobil busway lewat, kena jadi korban kita. Hati-hati ya. Terakhir baru aman pasien ya. Setelah kita pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kita bisa lakukan cek kesadaran. Dengan cara apa cek kesadaran, Bapak Ibu? Dipanggil, Pak, Bu, respon tidak? Ya, kalau tidak respon, langsung telepon kemana? 119 atau 112. Ya, jadi pasiennya tidak dibiarkan. Ya, kenapa cek nadi leher? Karena nadi leher paling besar. Kalau nadi lehernya tidak teraba, berarti kita pastikan dia tidak ada denyut jantung. Ya, cek nadi leher bersama dengan pernapasan. Tidak ada nadi leher, sudah pasti dia tidak ada nafas. Ya, kalau kita menemukan kasus seperti itu, apa yang kita lakukan? Kompresi 30 kali dada, 2 kali napas buatan. Ya, baru buka jalan napas, berikan napas buatan. Kalau dulu masih boleh Bapak Ibu memberikan napas buatan dengan cara mouth to mouth. Kalau sekarang tidak dianjurkan. Kenapa? Masih dalam masa pandemi. Pandemi belum berakhir. Ya, jadi kita memberikan napas buatannya dengan menggunakan BPM, back valve mask, dikompak, bukan pakai kompresor ya pokoknya ya. Ada alatnya sendiri, namanya BPM, back valve mask. Ya, 30 kompresi, 2 ventilasi. 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, di mana kompresinya, penekanan dadanya? Tarik dari saya sejajar dengan puting susu, Pak. Kemudian letakkan di tengahnya. Ya, kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan, 2 jari di atas ulu hati, tekan di tengahnya. Ya, nggak boleh kompresi di dada sebelah kiri atau sebelah kanan, tepat di tengah. Karena itulah lokasi jantung, sejajar dengan papila mamai atau puting susu, letakkan di tengahnya. Ya, atau 2 jari di atas ulu hati, tekan. 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 kali. Setelah 30 kali, buka jalan napas, kasih napas buatan. Ya, itu kita lakukan selama 2 menit dalam 5 siklus. Boleh dihentikan tidak? Boleh. Kalau misalkan nanti
sudah 30 menit kemudian tidak ada perbaikan atau pasiennya sadar atau bantuannya datang, itu boleh dihentikan. Nah, inilah sekiranya rantai kehidupan yang bisa kita lakukan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Tapi Bapak misalkan bingung, lupa, udah lama banget saya ini, udah 3 bulan dari fresh lagi cara melakukan BHD, bagaimana caranya? Rangkaiannya lupa, cukup 3 aja Pak. Aman diri, aman lingkungan, cek nadi tidak ada nadi, telepon ambulan, kompresi dada aja terus sampai bantuannya datang tanpa memberikan napas buatan. Itu boleh. Itu yang disebut dengan hands only CPR, ya, tanpa jeda terus sampai bantuannya datang. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, pada saat korbannya mengalami henti napas di jantung, masih tersisa oksigen sekitar 30% di dalam darah. Nah, itulah yang kita kirim ke otak supaya otaknya tetap mendapatkan suplai oksigen dan dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena makanan otak, jantung, dan paru adalah oksigen. Terus saja kompresi sampai dengan bantuannya datang. Ya, lanjut. Nah, ini kalau pada anak ya dan bayi sama juga Pak, ya. Hanya yang membedakan adalah kedalamannya. Kalau pada anak itu sekitar 5 cm, kalau pada bayi itu 4 cm. Ya, kalau pada anak dengan 1 tangan seperti yang ada di gambar atas, kalau pada bayi bisa dengan 2 jari. Seperti itu. Ya, sama aja prosedurnya. Kemudian 30:2 untuk 1 penolong, kemudian siklusnya 15:2 untuk 2 penolong. Kompresinya ya, 30 kompresi, 2 ventilasi itu untuk 1 penolong, 15:2 itu kalau misalkan ada 2 orang penolong pada saat dia kompresi dada. Nah, inilah yang kita bisa lakukan pada saat kita menemukan kasus-kasus henti napas di jantung baik pada anak pada bayi. Bisa anak mengalami henti napas di jantung? Bisa Pak. Ya, terutama di area bermain, ya, tenggelam, atau dia tersedak, choking, tidak sadarkan diri. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Ya, lanjut. Nah, kalau pada ibu hamil bagaimana? Bisa tidak ibu hamil mengalami henti napas di jantung? Bisa juga Pak. Karena kegawatan darurat itu bisa terjadi kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Bagaimana posisinya? Hanya membedakan untuk ibu hamil, ya, posisinya janinnya itu digeser ke sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena kita mengamankan pembuluh darah besarnya tidak tertekan oleh janin. Ya, dengan kita miringkan sebelah kiri, ya, sekitar 30 derajat, ini adalah lokasi yang pas untuk kita bisa melakukan kompresi dada. Ini bisa terjadi Pak pada ibu hamil, ya, lagi asik-asik dinas, ya, kemudian ada ibu hamil mengalami serangan jantung. Nah, bagaimana kompresinya? Kita bisa miringkan seperti ini, ya, 30 derajat dimiringkan, kemudian janinnya itu dimiringkan ke sebelah kiri agar pembuluh darah besarnya tidak tertekan, baru kita bisa kompresi. Hitungan kompresinya bagaimana? Sama kayak tadi, 30:2. Kalau Bapak Ibu lupa cara kompresi, tekan dadanya saja sampai bantuannya datang. Itu boleh. Itu yang disebut dengan hand only CPR. Ya, lanjut. Nah, dikatakan RJP berkualitas kalau apa? Apa yang sudah Bapak lakukan? Maksimal nih. Pertama, kedalamannya Pak. Ya, kedalamannya 5 cm. Ya. Kemudian kita lihat kecepatan itu sekitar 100 kali per menit. Kemudian perhatikan kalau kita memberikan napas buatan, kembang dada sempurna. Ya, naik dadanya. Ya, ventilasi tidak berlebihan. Maksud ventilasi tidak berlebihan adalah pada saat kita memberikan napas buatan. Ya, kemudian minimalisasi interupsi. Apa maksudnya? Perpindahan antara kompresi dan ventilasi itu tidak lama, tidak boleh lebih dari 10 detik. Nah, ya, perpindahan antara kompresi dan ventilasi. Nah, inilah yang disebut dengan RJP berkualitas. Ya, lanjut. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah sadar, ya, sambil menunggu bantuannya datang, bisa kita apakan posisi pasiennya? Ini yang kita bisa lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berhasil nih melakukan BHD, pasiennya sudah ada napas, sudah ada nadi, tapi bantuan ambulannya belum datang. Maka kita bisa melakukan yang namanya recovery position atau posisi miring mantap. Nah, ini gambarnya seperti ini.
Ya, celentakan pasiennya, kemudian tangan satu diangkat, tangan bawah di bawah, satu di bawah, ya. Kemudian kita miringkan kakinya, posisi seperti meluk guling. Dengan posisi seperti ini, kita mempertahankan jalan nafas pasiennya tetap terbuka, sehingga pasiennya masih bisa bernapas. Ini yang disebut dengan recovery position. Ya, lanjut. Oke. Ini gambaran bagaimana kita bisa melakukan stop dulu. Oke. Ini adalah sebuah upaya bagaimana kita bisa melakukan bantuan hidup dasar dengan menggunakan alat, Pak. Ya, alat ini disebut dengan AED, Automatic External Defibrillation. Ya, di beberapa negara maju, alat ini merupakan suatu hal yang wajib ada di area publik. Ya, di bandara, kemudian di stasiun kereta api, di terminal bis, ya di taman-taman. Ya, tapi kalau di Indonesia masih di area terbatas, masih dalam pengawasan. Ya, kalau kayak di stasiun kereta api, ya di KRL biasanya ada setelah apa? Setelah kita tap in dan tap out adanya. Ya, kalau di mana di bandara pun sama. Ya, tapi kalau di terminal kayaknya belum terlalu banyak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia biasa sense of belonging-nya tinggi, rasa ingin memilikinya tinggi. Ya, pagi ditaruh, mungkin sore udah nggak ada ya Bu ya. Kalau Transjakarta ada nggak Pak Bu? AED di setiap stasiunnya. Lain pengajuan ya Bu ya. Oke, mantap. Kalau ada di setiap stasiun ya Bu ya, di setiap pemberhentian ada tuh. Ya, mantap. Apalagi stasiun-stasiun yang yang besar, ya, area transit, ya, itu wajib ada teman-teman. Tentunya yang dalam pengawasan betul akan kita menemukan pasien yang mengalami patah tulang terbuka dan tertutup. Ya, biasanya kalau yang patah tulang tertutup dia tidak sampai menembus kulit. Ya, tapi kalau yang patah tulang terbuka dia sudah sampai menembus kulit. Oh, ternyata ada loh macam-macam patah tulang. Nah, ini didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan Ronsen. Ya, lanjut. Nah, penanganannya bagaimana? Gampang Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan pasien patah tulang, di tempat stasiun Bapak Ibu ada tidak kotak P3K? Ada alat-alat balut bidan seperti ini. Kalau tidak ada, minta diadakan. Ya, minta diadakan. Kenapa? Karena ini berguna kalau misalkan kita menemukan pasiennya mengalami patah tulang. Pertolongannya sederhana, simple, ya. Tapi kalau misalkan dia patah tulang tidak di bida yang tadinya tertutup, bisa saja dia menjadi tulang terbuka. Bagaimana penanganannya? Gampang. Pertama, stabilisasi dulu, ya. ABC-nya, airway, breathing, sirkulasinya. Lalu yang kedua, kalau ada perdarahan, hentikan perdarahannya dengan teknik apa tadi? 4T. Apa 4T? Tutup, tekan, tinggikan, titik tekan. Ya, jika ada luka terbuka, baru luka sebelum dilakukan pembidaian. Intinya apa? Dibalut dulu lukanya. Jangan pernah berusaha untuk meluruskan area yang patah tulang, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Kalau misalkan Bapak Ibu ketemukan tangan atau kaki udah bengkok, bidailah seperti apa yang Bapak Ibu temukan. Jangan dipaksakan untuk diluruskan. Ah, ini susah nih bidainya, lurusin dulu ya Pak ya, patah. Ya, bisa pingsan Pak, Bu, ya. Jangan patah tulang, kita keseleo aja kadang-kadang sakit banget ya Pak ya, pakai jalan ya. Apalagi kalau patah tulang, Bapak Ibu coba luruskan. Itu nggak boleh. Ya. Lalu imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Dibidai Bapak Ibu sekalian. Nih, dipasang stalok. Kalau dia patah tulang di tulang kering, maka bidainya sampai tulang panggul. Tapi kalau dia patahnya di tulang paha, dia sampai ketiak. Cara masang bidainya seperti ini. Ya, nanti kalau ada waktu kita praktekkan bagaimana cara melakukan pembidaian. Apa fungsi dari pembidaian ini? Ya, mencegah yang tadinya patah tulang tertutup menjadi terbuka, kemudian mencegah kerusakan saraf, ya, kemudian meminimalisasi perdarahan apabila ada perdarahan, serta mengurangi nyeri. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan pembidaian, ajak ngomong pasiennya. Bapak, Ibu, saya bidai dulu ya kakinya ya, tarik napas panjang. Saya angkat ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3, angkat. Artinya apa? Pasien atau korban ini ada persiapan. Saya mau diapakan? Kalau Bapak Ibu langsung angkat, dia kaget, sakit, teriak histeris, kitanya nanti jadi panik.
Ya, di sini ajak komunikasi, ya, ajarkan teknik relaksasi. Bapak tarik napas panjang ya, kita angkat kakinya 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Pasien atau korbannya ada persiapan, kakinya akan diangkat. Lanjut. Oke, kemudian selain patah tulang ada juga dislokasi, teman-teman. Kalau dislokasi apa? Keluarnya pangkal tulang dari persendiannya nih, karena biasanya disertai dengan gerakan yang mendadak. Ya, Bapak Ibu pernah mengalami dislokasi? Bahasa awamnya disebut kesleo. Nah, ini gambaran seperti ini. Ya, gejalanya apa? Ada nyeri, kemudian ada rasa tekanan yang berlebih pada area persendian. Nah, ini merupakan tanda dan gejala dari dislokasi atau kesleo. Kenapa? Karena mutar yang mendadak. Hati-hati. Ya, lanjut. Bisa tarikan baju, tarikan lengan, tarikan selimut, angkatan pemadam, ya, atau angkatan piggyback carry dan lainnya. Ini bisa kita lakukan. Seperti apa gambarnya? Slide. Nih, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ada sebuah unit Transjakarta terbakar, korsleting listrik, potensi terjadi ledakan. Kita harus cepat melakukan evakuasi. Terlebih lagi misalkan pasiennya lansia, ya, Bapak Ibu ada di situ, ya. Pastikan sebagai jurumudi, dia adalah orang yang terakhir meninggalkan unit, betul Pak ya? Kan sama kayak nakoda ya, kan semua penumpangnya dulu dikeluarin baru dirinya, ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita untuk mengevakuasi korban? Silakan Bapak, pasien tidak sadar, bisa Bapak lakukan tarikan baju, tarikan lengan, tarikan selimut, piggyback carry, fire fractal, cradle. Ini kita bisa lah apa? Yang penting korbannya selamat terlebih dahulu. Kalau misalkan lingkungannya aman, seperti hari ini ada kepleset kakinya patah, boleh nggak cara seperti ini pindahinnya? Tidak boleh. Pakai teknik yang seperti apa? Lanjut slide. Nih, slide. Terus, kalau situasinya aman, seperti saat ini kita lagi seminar, ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Bapak Ibu menemukan kasus-kasus pasien-pasien yang perlu evakuasi, kemudian situasinya tidak darurat, ya, bisa seperti ini. Yang pasien pingsan nih, ya, pasiennya berat nih Pak, 100 kilo, Bapak berdua, ya, atau sendiri nggak bisa, bisa minta bantuan. Cara ngangkatnya kayak gini boleh, ya, atau pengangkatan langsung dari lantai atau tempat tidur dengan cara seperti yang ada di gambar juga boleh, ya. Atau ada 3 orang dari ground lift, ya, dari lantai ke atas mindahinnya dibopong seperti ini boleh juga, ya. Atau darurat. Kalau yang darurat digunakan kalau situasinya berbahaya. Apa saja yang tadi gempa bumi, tanah longsor, ya, kebakaran, ya, itu pakai yang emergency moving. Kalau yang non darurat kita bisa menggunakan yang non emergency moving seperti itu. Oke, lanjut slide. Oke, ada yang ingin didiskusikan sampai sini mengenai patah tulang, perdarahan dan evakuasi? Cukup ya? Baik, sekiranya itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya presentasikan, ya. Kesimpulan dari materi ini bisa kita ambil bahwasanya kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang yang dapat menimbulkan ancaman jiwa, kemudian memerlukan pertolongan cepat, cermat, dan tepat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini tidak sampai diaplikasikan ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kalau tidak sampai diaplikasikan berarti LTI, ya, lost time injury, tidak ada yang cedera, ya. Andai kata sampai digunakan, Bapak Ibu juga tahu bagaimana cara penanganannya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat DKI Jakarta rasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan transportasi publik. Itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu buat kita semua. Anda luar biasa. Terima kasih. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite.